Selamat berjumpa dengan seri konsep-konsep dasar fisika. Pada kesempatan ini akan diuraikan tentang teorema divergensi dan bentuk diferensial dari hukum Gauss. Teorema divergensi menyatakan bahwa flux vektor yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah pancaran vektor pada setiap titik di dalam ruang yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Dalam konteks ini, vektor tersebut adalah medan listrik. Apabila teorema divergensi ini dikenakan pada hukum Gauss, didapatkan bentuk diferensial divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Jika hukum Gauss dalam bentuk integral ini memandang medan listrik secara makroskopis, yaitu flux yang menembus dinding pembatas ruangan, sedangkan bentuk diferensial dari hukum Gauss ini melihat medan listrik secara mikroskopis, yaitu pancaran medan listrik pada setiap titik di dalam ruangan ini. Berikut ini perhatikan bagaimana teorema divergensi ini dirumuskan dan bagaimana penerapan teorema tersebut pada hukum Gauss dapat menghasilkan perumusan bentuk diferensial dari hukum Gauss tersebut. Untuk mengawali, kita perhatikan kembali konsep flux listrik dan hukum Gauss. Apabila di dalam suatu ruangan terdapat medan listrik E, flux medan listrik yang menembus permukaan suatu bidang didefinisikan sebagai jumlah dari komponen medan listrik yang menembus elemen bidang secara tegak lurus. Ini diekspresikan dengan perkalian dot di sini, di mana dA ini adalah elemen bidang. Hukum Gauss menyatakan bahwa flux medan listrik yang menembus suatu dinding tertutup sebanding dengan muatan yang ada di dalamnya. Jika muatan yang terdapat di dalam ruangan ini memiliki kerapatan rho, maka hukum Gauss ini dapat dinyatakan dengan integral E dot dA untuk seluruh permukaan ruangan sama dengan 1 per epsilon 0 integral rho d tau, yang mana integral rho d tau ini adalah jumlah muatan secara keseluruhan yang berada di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya ditinjau elemen volume berbentuk balok yang sangat kecil di dalam ruangan. Flux listrik yang menembus seluruh elemen delta tau ini adalah seperti berikut ini. Dalam hal ini, delta A ini adalah luas permukaan elemen volume delta tau. Selanjutnya kita fokus pada flux yang menembus elemen volume ini. Ini adalah gambar elemen volume balok d tau dengan ukuran delta X, delta Y, dan delta Z. Dilihat dari suatu kerangka acuan Cartesius, salah satu sudutnya terletak pada posisi X, Y, dan Z. Flux yang menembus bidang sejajar sumbu X adalah seperti ini. Ingat bahwa arah bidang ditentukan oleh vektor normal bidang. Dalam hal ini, EX, X ini adalah elemen flux yang menembus dinding elemen volume yang menghadap ke arah X pada posisi X, jadi permukaan bidang ini. Sedangkan EX untuk X plus delta X adalah elemen medan listrik yang menembus permukaan bidang yang menghadap ke arah sumbu X pada posisi X plus delta X di sini. Ruas kanan ini bisa dituliskan seperti berikut. Yang mana di sini ini adalah dikalikan dengan delta X dan dibagi dengan delta X, yang artinya ini adalah 1. Untuk elemen volume delta tau yang sangat kecil atau mendekati 0, delta X, delta Y, dan delta Z ini juga mendekati 0. Sehingga elemen flux dapat dinyatakan dengan diferensial seperti berikut. Limit ini tidak lain adalah definisi dari diferensial, sehingga secara matematis limit tersebut dapat diekspresikan seperti berikut. Dengan cara yang sama, diperoleh diferensial flux pada elemen bidang yang menghadap ke arah Y dan Z. Dengan demikian, flux total pada seluruh dinding
elemen ruangan ini adalah seperti berikut. Dari flux pada elemen delta ini, diferensial di dalam kurung ini dapat dinyatakan dalam perkalian antara vektor dari operator diferensial dengan vektor E. Ini adalah vektor operator diferensial, sedangkan ini adalah vektor dari E. Kalau ini dikalikan secara titik, maka kita dapatkan ini. Vektor dari operator diferensial ini di dalam matematika dikenal dengan operator del dengan simbol delta, sehingga ruas kanan ini dapat dituliskan seperti berikut. Perkalian titik antara operator diferensial dengan vektor disebut dengan divergensi vektor. Untuk seluruh volume, flux vektor dapat dinyatakan dengan mengintegralkan diferensial flux ini untuk seluruh ruang. Sementara kita ingat bahwa flux ini sama dengan vektor yang menembus seluruh dinding ruangan. Dengan demikian, flux vektor yang menembus seluruh dinding ruangan sama dengan divergensi vektor tersebut di seluruh ruangan. Inilah yang disebut dengan teorema divergensi atau juga dikenal dengan teorema Gauss atau teorema Green. Marilah kita lihat kembali hukum Gauss, yang mana dalam hal ini E adalah vektor medan listrik. Jika flux pada teorema divergensi disubstitusikan ke hukum Gauss ini, didapatkan ekspresi matematis seperti ini. Dengan demikian, secara mikroskopis, divergensi medan listrik pada suatu titik sebanding dengan repat muatan di titik itu. Inilah yang disebut dengan bentuk diferensial dari hukum Gauss. Demikian uraian tentang teorema divergensi dan bentuk diferensial hukum Gauss. Saya Heri Purwanto, jangan berhenti belajar dan ajarkan yang dipelajari pada orang-orang.